Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Pada minggu ini 18 Oktober kita masih tetap melakukan ibadah minggu di rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kita tetap beribadah bersama keluarga walaupun kita tidak dapat melakukannya bersama-sama di gedung gereja. Untuk itu, saya mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk kita bangkit berdiri, kita memulai ibadah hari ini dengan kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat, Muliakanlah Tuhan Allah. Sidang jemaat Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus kepada saudara. Introitus kita dari Yeremia 17 ayat yang ke-14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan pujian Kidung Jemaat 388 ayat yang pertama saja. Selamat di tangan Yesus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan. Engkau menyegarkan tubuh kami, udara yang segar kami hirup setiap pagi. Setelah sepanjang malam kami merebahkan tubuh kami yang lelah. Bapa, Engkau menyegarkan kembali dan menyambut kami dengan mentari yang cerah. Kami mensyukuri hari-hari yang sudah kami lewati, karena semua berlalu oleh karena pertolongan-Mu saja. Dan saat ini kami ada
dalam persekutuan kecil bersama dengan keluarga kami akan menaikkan rasa syukur kami melalui puji-pujian dan akan mendengarkan firman-Mu. Sebelumnya kuduskanlah kami Tuhan, ampuni kami dari dosa dan salah. Dan banyak hal yang kami lakukan di hadapan Tuhan dan tentu saja menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Kami mohonkan belas kasihan Tuhan untuk melayakkan kami, sehingga kami dilayakkan juga untuk merasakan hadirat Tuhan dan lawatan-Mu lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama. Perkenankan hamba dengan segala keterbatasan menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan sehingga tidak ada intimidasi dari apapun untuk kami berfokus mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan juga dengan pertolongan Roh Kudus-Mu nantinya kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 22 sampai ayat 32. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, dan yang melakukannya dalam hidup. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, Shalom, selamat pagi. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang sungguh-sungguh akan menegur kita dan mempertanyakan identitas kita sebagai orang Kristen atau anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan. Apakah identitas itu identik dengan apa yang menjadi ciri khas orang-orang percaya? Tentu saja, identitas adalah identik dengan ciri khas orang-orang percaya. Dan Alkitab mengatakan dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, identitas orang-orang Kristen itu adalah terumus dalam apa yang kita renungkan bersama, apa yang kita baca tadi, yaitu kita adalah umat Tuhan, atau kita adalah manusia ciptaan baru. Apa maksudnya di situ? Bahwa ada hal-hal yang seharusnya tidak menempel atau melekat dalam identitas orang percaya. Sesuatu yang tidak seharusnya melekat itu adalah perkataan dusta. Sesuatu yang tidak melekat lainnya adalah amarah, mencuri, perkataan kotor,
kepahitan, kemarahan, kegeraman, pertikaian, fitnah. Dan semuanya itu tidak boleh ada dalam identitas orang percaya atau ciri khas dari orang percaya yang dilahirkan baru. Karena itu Lembaga Alkitab Indonesia sudah benar memberikan judul dalam perikop ini adalah manusia baru. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, dan bayangkan saja jika identitas yang benar atau ciri khas yang benar itu melekat dalam kehidupan orang-orang percaya, maka bukan hanya jemaat Efesus saja yang diubahkan, tetapi orang-orang yang ada di sekitar mereka pun turut merasakan betapa mulianya kehidupan orang-orang percaya yang sudah dimenangkan oleh kasih Kristus, yang sudah dituntun oleh kebenaran firman. Dan tentu saja ini nanti juga berdampak pada kehidupan pembaca dari surat Efesus ini, yaitu generasi-generasi berikutnya, termasuk juga saudara dan saya yang hidup di generasi kesekian setelah surat ini ditulis dan tersebar. Lalu sampai di hadapan kita dan kita baca renungkan bersama saat ini. Dan tentu saja ini bukan hanya sebatas wacana atau himbauan. Ini adalah sesuatu yang seharusnya menjadi ciri khas atau identitas orang-orang percaya yang percaya kepada Kristus, yang mengaku katanya adalah murid-murid Kristus. Ya, kalau parameternya atau ukurannya adalah kehidupan yang demikian, tentu saja bahwa kehidupan orang percaya masih jauh daripada harapan yang tertulis dalam surat Efesus. Bagaimana mungkin kita berani mengatakan bahwa kita adalah orang Kristen dengan identitas yang baru, sementara dalam hati kita masih ada kemarahan, sementara dalam hati kita masih ada kepahitan, sementara dalam kehidupan komunitas orang percaya masih ada pertikaian, dan mungkin saja masih ada fitnah. Hal inilah yang menjadi PR kita bersama, menjadi sesuatu yang terus-menerus akan kita upayakan menuju kepada kesempurnaan keinginan Tuhan dalam komunitas-komunitas orang percaya. Yaitu identitas manusia baru menurut standar yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat Efesus sungguh teramat berat jika kita melakukannya tidak dari dalam hati kita terlebih dahulu yang dimenangkan oleh Roh Kudus. Jika hati kita masih dikuasai oleh ego, masih dikuasai oleh sifat-sifat karakter daging, masih dikuasai oleh kemarahan, masih dikuasai oleh segala hal yang buruk, belum tunduk merendahkan diri di bawah tuntunan Roh Kudus, maka hal ini menjadi sesuatu yang sulit untuk kita kerjakan. Nah, oleh sebab itu dalam Yeremia 17 ayat 14 seruan ini pun serupa, bahwa dalam konteks Yeremia ada seruan kepada Tuhan menginginkan bahwa umat Tuhan itu mendapatkan lawatan, dipulihkan dari karakteristik yang buruk. Dalam sinonimnya tertulis di ayat 14 ini, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Kalau kita berangkat dengan kekuatan jasmani kita, daging kita, manusia kita, tanpa pertolongan atau tanpa kuasa atau kekuatan daripada Roh Kudus yang menjamah hati kita, maka tindakan ini akan menjadi tindakan yang sia-sia. Tidak ada manusia yang mampu mengendalikan diri dengan kekuatannya sendiri. Karena itu seruan Yeremia ini menyiratkan sesuatu yang
sifatnya adalah nubuatan. Saatnya di mana Tuhan sendirilah yang akan melawat umatnya, mencurahkan rohnya, sehingga Roh Kudusnya yang memampukan hati kita untuk memiliki hati seperti Bapa. Ketika hati kita sudah dikuasai oleh Roh Kudus, hati kita menjadi serupa dengan hati Bapa. Tentu kata serupa dengan hati Bapa itu tidak bisa 100% sama, tetapi menyerupai apa yang ada dalam hati Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, ada saat di mana nanti manusia akan kelelahan. Ada saat di mana manusia nanti akan mengalami jalan-jalan buntu. Ada saat manusia dengan kekuatannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri tidak akan mampu mengalahkan kehendak bebas. Ada saat di mana manusia dengan kesadaran penuh sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan dalam hidup mereka. Ya, kita melihat saja bahwa tragedi yang terjadi, demo besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa, apakah itu murni dari mahasiswa kita tidak tahu. Tapi itu menunjukkan bahwa keinginan manusia untuk diakui, untuk menunjukkan diri mereka, untuk menyuarakan ego mereka, keinginan hati mereka dengan liar seperti itu, menimbulkan kekacauan atau kerusakan. Mahasiswa akan mengatakan kami benar, kami membela para buruh. DPR juga akan mengatakan apa yang kami rumuskan itu sudah sangat manusiawi, sudah sangat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan tidak memberatkan siapapun. Tolong dibaca habis dulu, dipahami, baru didiskusikan mana yang kurang. Lalu adalah muncul dalam bahasa-bahasa di media sosial, anak muda kok disuruh baca peraturan-peraturan setebal itu. Orang pintu di minimarket aja tulisannya dorong, mereka tarik kok. Nah, karena itu tidak ada yang mampu mengendalikan sifat-sifat manusia yang jahat seperti itu. Dibutuhkan penundukan diri, penyerahan diri untuk Roh Kuduslah yang memampukan kita memiliki hati seperti hati Bapa. Dan hati yang sudah diubahkan tentu sangat mudah sekali untuk merefleksikan firman Tuhan ini atau mengaktualisasikan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Memiliki identitas atau ciri khas sebagai orang percaya tidaklah sulit ketika kita sendiri sudah mau menundukkan hati kita di bawah tuntunan Roh Kudusnya. Menjadi pemimpin itu sangat sulit sekali. Mungkin Bapak Jokowi sekarang pusing melihat keadaan negeri ini. Bapak Presiden pusing melihat keadaan negeri ini belum dihantam dengan wabah COVID, kebijakan DPR yang kontroversi, mengundang kontroversi, bahkan membuat mahasiswa harus turun ke jalan dan melakukan tindakan-tindakan yang anarkis seperti itu. Masalah silih berganti dan tumpuk menumpuk. Tapi saya percaya karakter seperti pemimpin kita Bapak Presiden Joko Widodo
adalah sudah tepat untuk memimpin Indonesia. Saya melihat karakter seorang bapak yang mau mengayomi anak-anaknya, mau mendengarkan, juga mau turun melakukan bersama-sama. Saya melihat pribadi seorang pemimpin yang bekerja dengan hati. Sehingga kalau bisa dibilang bahwa tidak sih terlalu pintar Bapak Presiden Joko Widodo, tetapi dia punya karisma atau sesuatu yang muncul dari dalam hati yang baik, akan tentu disambut oleh orang-orang yang juga berkeinginan untuk Indonesia menjadi semakin baik. Saya ingat dengan kakek saya yang sudah almarhum, kakek dari ibu saya, bapak dari ibu saya. Pada waktu saya kecil, seperti layaknya seorang anak di usianya saat itu, di usia saya saat itu, memiliki kenakalan-kenakalan kecil. Saya mengambil barang yang kotor dengan sebilah tangkai kayu, memamerkan kotoran itu di hadapan para remaja saat itu, anak-anak sebaya saya. Dan mereka berteriak, jangan, jorok. Saya terus saja melakukan itu. Saya senang melihat mereka teriak-teriak, panik dengan kotoran yang saya lambai-lambaikan di depan mereka. Kakek saya diam-diam dari belakang, dia ambil kotoran yang besar, kotoran sapi yang besar, dan dia letakkan di depan hidung saya. Saat itu saya langsung menangis. Tidak tahu kenapa kakek saya melakukan hal itu. Saya menangis karena karakter kakek saya itu unik, Bapak Ibu. Dia tidak banyak bicara, Jawa Tulen, bahkan veteran dulu, pejuang. Tapi dia melakukan. Dari apa yang ia lakukan itu saya bisa membaca, saya bisa mempelajari sesuatu. Kakek saya seorang yang pendiam, cukup pendiam. Ketika saya usil dengan anak-anak remaja saat itu, kakek saya mengambil kotoran sapi yang sudah kering dan meletakkan di depan hidung saya. Seperti dia berbicara, coba kalau kamu yang diperlakukan seperti ini, apa perasaanmu, bagaimana perasaanmu? Saya menangis, saya bersembunyi di sudut pekarangan, masih menangis di situ. Setelah beberapa menit kemudian, ya tidak sampai setengah jam, kakek saya datang dengan membawa telur laba-laba. Kalau yang tahu SDSB zaman itu biasa dipakai orang untuk melihat nomor. Nah, di dalam telur laba-laba itu dibuka, isinya yang sudah kosong itu seolah-olah ada nomornya, lalu itulah yang dipasang. Ini sesuatu yang tidak patut untuk dicontoh. Itu keyakinan masa lampau, masih zaman SDSB, tetangga-tetangga pada ramai memasang nomor lotre itu. Saya dibawakan telur laba-laba itu, lalu kakek saya bilang ke saya, coba lihat ini ada nomor berapa ya di dalam laba-laba ini, kok kelihatan ada angkanya. Pelan kakek saya dengan caranya, amarah saya mereda, kejengkelan saya mereda, kejengkelan saya terus mereda. Saya terkecoh oleh kakek saya yang membawa telur laba-laba itu. Dan saya menjawab pula, wah, nggak tahu kek,
Berapa itu nomor di dalam telur laba-laba itu? Masa ada nomornya sih? Iya, coba lihat. Dan apa yang dia lakukan beberapa menit yang lalu, yang bagi pikiran saya itu kejam, mendidik dengan dia mencoba membawa saya, atau mendidik dengan membawa saya mengalami, merasakan apa yang mereka rasakan, para remaja rasakan. Hilang ingatan saya dengan kejadian kakek saya marah dengan saya itu. Dan saya kembali berdamai dengan kakek saya. Tapi di sisi lain saya tetap takut melakukan sesuatu jika itu membuat hati kakek saya marah. Didikan kakek saya itu sungguh jitu sekali dan membuat saya memiliki karakter yang cukup baik pada saat saya masih di usia anak-anak saat itu. Dia tidak banyak berbicara, dia menyentuh hati saya dengan caranya, dia memenangkan hati saya, dan saya tahu akhirnya kalau saya melakukan A, kakek saya marah, tapi kalau saya melakukan B, kakek saya senang. Dan saya tahu bahwa dia sangat mencintai atau menyayangi saya. Bapak Ibu, bayangkan saja, pendidikan orang zaman dulu tidak ada yang sampai rata-rata hanya lulus SD, bahkan SD atau SR pun tidak lulus. Tapi mereka punya cara mendidik anak-anak, bahkan cucu-cucunya dengan cara-cara yang klasik, karena mereka melakukannya dengan hati. Kalau kita melakukan kebaikan, maka firman ini tidak akan terlalu, kalau kita melakukan kebaikan dari dalam hati kita yang dimenangkan oleh Roh Kudus, maka firman Tuhan ini tidak terlalu sulit untuk kita lakukan. Karena itu, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Mintalah Roh Kudus untuk memenangkan hatimu, mendamaikan hatimu dari segala kepahitan, membuat engkau menjadi pribadi yang dimenangkan atau yang lahir baru di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk merefleksikan, mengaktualisasikan dalam hidup kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh bagi saudara dan saya. Amin. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan
bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan yang sedang berada di rumah, saya mengundang untuk bangkit berdiri bersama orang percaya di segala masa, segala abad dan segala tempat. Kita akan sama-sama mengikrarkan iman rasuli kita dengan kita mengucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Masih tetap berdiri, kita akan kembali memuliakan nama Tuhan dari PKJ 201 ayatnya yang pertama, sering kutanya kepada diriku. Dengarlah Tuhan doa dan keluh, biar ku tenteram meskipun dalam kemelut. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita mengumpulkan persembahan syukur kita dengan pujian betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha
Mari kita membawa syafaat kita dan berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami mensyukuri berkat Tuhan itu dengan kami membawa rasa syukur kami dalam rupa persembahan yang kami kumpulkan bersama. Bapa, kiranya persembahan yang terkumpul ini nantinya akan mendukung pelayanan gereja-Mu. Dalam hidup kami masih tersimpan berkat-berkat Tuhan yang ada. Beri kami juga kebijaksanaan agar mengelola berkat Tuhan itu dengan takut akan Engkau. Bapa, kami bersyukur Tuhan sebab Engkau memberikan kami kesempatan sampai dengan pagi hari ini kesegaran. Kami boleh rasakan kesehatan. Engkau menjaga melindungi kami dari ancaman yang ada. Bahkan virus yang masih menjadi ketakutan kami. Engkau meluputkan kami dari penyebaran COVID-19. Engkau memberikan tubuh kami kuat. Kami mensyukuri hal itu sebab karena pertolongan Tuhan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami senantiasa memohon Tuhan agar Engkau menjaga, menolong kami, melindungi kami. Keluar masuk dari rumah kami dalam keadaan selamat dan dengan tubuh yang sehat. Engkau menjaga orang-orang yang kami kasih dan yang mengasihi kami, dan semua orang yang ada di sekitar kami. Dan dalam kesempatan ini Tuhan kami juga berdoa untuk aparat yang mengamankan negeri ini, juga para medis yang berada di garda terdepan. Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga resiko yang ada Engkau luputkan dari dalam kehidupan mereka. Tugas dan pelayanan mereka Tuhan berkati dan sertai. Para pemimpin bangsa kami Tuhan juga berkati, agar tetap mampu memberikan yang terbaik bagi negeri ini, dan menjadi pribadi-pribadi yang memiliki integritas, tidak menyia-nyiakan tugas dan wewenang yang dipercayakan. Bapa Surgawi, jaga dan lindungi keluarga mereka. Kami juga berdoa dalam kesempatan ini untuk jemaat-Mu jika ada dalam kelemahan-kelemahan tubuh. Engkau jamah dan pulihkan, sembuhkanlah ya Tuhan. Dengan tubuh yang sehat mereka tetap mampu mengupayakan kehidupan yang Tuhan percayakan dengan bekerja, melayani, dan bersaksi bagi kemuliaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan sebab dalam pekan ini Engkau memberikan kesempatan bagi rekan-rekan kami, saudara-saudari kami berulang tahun. Ibu Niketut Sarni, Saudari Rizka Talita Kasih, Bapak Gede Oke Purwanta. Ya Tuhan, kami mengucap syukur. Bagian Tuhan mengasihi kami sangat sempurna, Engkau memberikan kami kesempatan. Kami tetap memohon Tuhan agar berkat-berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam hidup mereka. Tuhan ada dalam setiap pergumulan mereka. Bapa, kami mensyukuri Tuhan bersama dengan saudara-saudari kami yang saat ini dalam pekan ini bertambah usia. Hadirkan lebih banyak lagi orang yang mengasihi mereka dan yang mereka kasihi. Ya Bapa, kami berdoa juga Tuhan Yesus, untuk masalah-masalah yang kami hadapi dalam keluarga lepas keluarga. Baik itu persoalan ekonomi, Tuhan berkati kehidupan kami dalam usaha dan pekerjaan kami masing-masing. Dalam bidang apapun itu Tuhan berkati kami. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk Tuhan menjaga kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, bahkan maut. Bagi kehidupan keluarga kami, anak cucu kami, baik yang bersama-sama dengan kami atau yang terpisah jarak dan tempat. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa untuk para hamba-Mu majelis yang Tuhan perkenankan tetap melayani Tuhan di jemaat Tuhan Bukit Palma Sanggulan ini. Engkau memberkati kehidupan kami masing-masing
dan memberikan hati bagi kami untuk kami tetap melayani Tuhan dengan ucapan syukur. Bapa, hamba mohonkan penyertaan dan pembimbingan Tuhan selalu dalam hamba melayani jemaat Tuhan Bukit Palma Sanggulan ini. Para multimedia, pemain musik, dan semua yang terlibat dalam pelayanan gerejamu kategorial Tuhan juga berkati. Ya Bapa, demikianlah segala syafaat kami yang jauh daripada sempurna. Banyak hal yang belum tersampaikan dalam syafaat ini, kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menutup ibadah dengan pujian NKB 189 ayat yang pertama saja, pegang tanganku. Dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetaplah Ibadah Minggu 18 Oktober 2020 boleh kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Saat ini arahkan hati dan hidupmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus memberkatimu saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.